Indonesia dalam peristiwa Habibie dan Timur Leste. Jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah. Setelah pengambilan sumpah Presiden Baharudin Yusuf Habibie yang telah menggantikan Presiden Soeharto dari tahta kepemimpinannya, tepat pada tanggal 22 Mei 1998 atau di keesokan harinya, Presiden Yusuf Habibie pada saat itu membentuk suatu kabinet yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan yang menggantikan kabinet sebelumnya, Kabinet Pembangunan ke-7. Perombakan seluruh jajaran kementerian yang saat itu membantu Kabinet Pembangunan ke-7 dirombak total oleh Presiden B.J. Habibie dengan harapan dapat memulihkan kestabilan ekonomi yang melanda bangsa Indonesia, dengan harapan dapat mensejahterakan rakyat dan dengan masyarakat demikian, Indonesia. Kabinet ini terdiri atas unsur-unsur kekuatan Farid Anfasa Muluk sebagai Menteri Kesehatan, Saudara Profesor Dr. Yuwono. Walaupun pemerintahan B.J. Habibie pada saat itu bagaikan seumur jagung, cuma harapan besar bagi masyarakat terpilihnya Presiden B.J. Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto akan menjadikan negara Indonesia yang lebih baik daripada rejim Orde Baru. Berbanding terbalik dengan harapan masyarakat pada saat itu, inflasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus meningkat hingga menembus di angka 18.000 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Waktu pemerintahan Baharudin Yusuf Habibie saat itu banyak sekali gejolak-gejolak ekonomi yang mengakibatkan naiknya harga bahan kebutuhan pokok serta kebutuhan ekonomi yang berkali-kali lipat melonjak tinggi. Satu persatu bermunculan masalah-masalah negara. Apalagi waktu itu terdengar kabar isu pemecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pasalnya pada saat itu Provinsi Timur Timur ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk negara sendiri. Tadi Pak Sanana mengatakan, silakan saja ABRI menarik pasukannya dari Ambon, dari Aceh, dari Kalimantan, ditarik semua ke Timur Timur dan dia siap melayani pertempuran di Timur Timur. Seiring dengan berjalannya waktu pada saat itu, kemerdekaan Timur Timur menjadi gonjang-ganjing isu dunia. Persatuan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disebut dengan PBB pada saat itu mengambil jalur tengah dan menengahi konflik yang terjadi antara Timur dan Indonesia. Referendum dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Mr. Kofi Annan to inform him about our readiness to accept international peacekeeping forces through the United Nations from friendly nation to restore peace and security in East Timor, to protect the people and to implement the result of the direct ballot of the 30th of August 9. Tokoh-tokoh dalam perjuangan kemerdekaan Timur Timur pada saat itu sering dan kerap sekali tampil di media cetak maupun elektronik. Pada saat itu sebut saja Rico Guterres selaku tokoh integrasi Timur Timur yang tetap mempertahankan Timur Timur masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun di pihak lain, Sanana Gusmo selaku tokoh pergerakan kemerdekaan Timur Timur juga menggaungkan kepada masyarakat Timur Timur agar lepas dari Indonesia dan mendirikan negara sendiri, yakni menjadi negara Timur Leste. Alhasil, pada tanggal 30 Agustus 1999, referendum yang dilaksanakan dan pemungutan suara tersebut 21,50% tetap menginginkan berada dalam wilayah Indonesia dan 78,50% menginginkan kemerdekaan dan Timur Timur lepas dari Indonesia. Dari hasil referendum tersebut, PBB selaku penengah ataupun pengambil kebijakan dalam konflik kemerdekaan Republik Indonesia memberi isyarat kepada seluruh yang berkonflik, pihak-pihak manapun, bahwa referendum ini adalah referendum yang sah. Ditambah lagi dengan keputusan Presiden B.J. Habibie yang telah menginginkan bantuan kepada Sekjen PBB Kofi Annan pada saat itu agar mengatasi situasi kemelut di daerah Timur. Namun beberapa hari setelah berjalannya waktu referendum tersebut menjadi konflik di tengah-tengah masyarakat, ada yang mengklaim bahwa referendum tersebut diadakan tidak sah
dinyatakan tidak sah dikarenakan banyak sekali intimidasi terhadap masyarakat pada saat itu. Namun kenyataan di lapangan, lebih daripada setengahnya memilih untuk memerdekakan dirinya dan bergabung bersama negara Timur Leste. Dukungan dari negara-negara lain Timur Leste makin semangat, terutama Australia ataupun Amerika pada saat itu mendukung negara Timur Leste berdiri, berdaulat, dan berpisah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kini Timur Leste hanyalah sebagai sejarah kenangan di masa lampau yang dulu pernah bagian daripada Indonesia. Saat ini Timur Leste menjadi tetangga negara kita. Bahkan untuk berkunjung ke timur-timur tersebut dibutuhkan visa ataupun paspor. Saudara-saudara kami di pihak Pro Integrasi untuk menyadari bahwa kekerasan dan perang bukanlah jalan yang banyak dari beberapa pihak yang menyayangkan lepasnya Timur Leste atau biasa yang kita sebut dengan Provinsi Timur dari NKRI. Namun Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa keputusan tersebut adalah keputusan terbaik bagi bangsa Indonesia dan bagi pemulihan perekonomian Indonesia. Dikarenakan Indonesia akan mengadakan pemilihan umum serentak secara jujur, adil, bebas, dan rahasia. Pemilihan umum insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 7 Juni tahun 1999. Pertama yang demokratis di Indonesia, yakni pada tahun 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik peserta pemilu 1999.